Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Hari ini kita mempunyai tema peran utama istri. Ya, saudara bisa lihat peran utama istri. Saudara-saudara, seorang istri mempunyai peran dan ada peran utamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat mengenai pendahuluan. Ya, saudara, di dalam pendahuluan ini kami memberikan satu gambaran bahwa pernikahan adalah lembaga yang ditahbiskan oleh Tuhan, yang merupakan ide dan karya Tuhan. Jadi pernikahan itu adalah rencana dan yang dibuat Tuhan untuk suami dan istri. Kemudian, saudara, yang saya akan tekankan adalah suami istri adalah sepadan. Jadi suami dan istri bukan beda, tapi suami dan istri itu sepadan, sederajat. Sederajat seperti apa, saudara-saudara? Ya, seperti kepala dan kaki. Saudara-saudara, kepala dan kaki itu sederajat tidak? Kepala dan kaki sederajat tidak? Tolong dibantu saya dijawab. Kepala dan kaki sederajat tidak? Sepadan tidak? Sepadan. Ya, karena dia adalah satu kesatuan. Jadi dia tidak terpisah. Jadi saudara-saudara, sama, suami dan istri itu sepadan. Ya, sepadan itu artinya adalah sederajat. Ya, derajatnya kepala sama kaki sama enggak, saudara? Tolong saya dibantu. Sama enggak derajatnya kepala sama kaki? Beda ya? Kalau antara mata dengan perut, mulut dengan perut sepadan enggak? Derajat enggak? Sepadan, sederajat. Ayo, ini untuk buka pikiran kita. Sederajat tidak? Sepadan, sederajat tidak? Kaki dan kepala sederajat tidak? Sederajat. Ya? Cuma beda fungsi. Ya. Jadi istri dan suami itu sederajat enggak? Sederajat. Karena dia berasal dari tubuh yang sama. Mata saya sama kaki saya sederajat. Kalau ada orang yang nginjek kaki saya, mata saya langsung lihat ke bawah. Siapa yang nginjek? Ya, jadi jangan ada orang yang mengatakan bahwa suami dan istri itu tidak sederajat. Sederajat, setingkat. Ya, ini jelas. Nanti akan makin jelas kalau firman Tuhan sudah diuraikan. Jadi saudara-saudara, suami istri itu sederajat, suami istri itu sepadan. Suami dan istri adalah sepadan, sederajat, tetapi berbeda di dalam perannya, fungsinya. Ya, mata saya sama mata kaki saya sepadan, sederajat, ya sepadan sederajat, tapi beda fungsi. Ya, oke. Kalau mata kaki untuk supaya saudara jalan, supaya lentur, cepat tidaknya berjalan kita dari mata kaki. Kalau mata yang di atas di kepala ini fungsinya supaya jangan kesandung, jangan sampai terbentur. Ya, jadi sama. Jadi jangan katakan istri dan suami itu beda derajatnya. Ya, suami harus memperlakukan istrinya sederajat, sepadan, dan istri harus melakukan kepada suaminya bahwa mereka sepadan, sederajat, hanya beda fungsi. Oke.
Oke, mari saudara, kita akan lihat yang kedua, peran istri. Nah, ini peran ya. Tadi kan dikatakan yang membedakan suami dan istri itu hanyalah perannya, hanyalah fungsinya. Yang membedakan kepala dan kaki saya itu cuma perannya, fungsinya. Tetapi dia sepadan, dia sederajat. Nggak ada yang lebih rendah dan nggak ada yang lebih tinggi. Hanya perannya yang berbeda. Amin. Ya, ini kabar gembira untuk istri. Ya, oke. Saudara, mari kita simak. Istri itu adalah perannya adalah penolong. Ya. Peran daripada istri adalah penolong yang saling melengkapi. Ya, jadi penolong yang saling melengkapi. Nolong saling melengkapi. Kita lihat Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, bagi Adam, bagi suami yang sepadan dengan dia. Jadi istri harus tahu perannya. Perannya bukan kepala, tapi perannya itu penolong. Ya, oke ya, sudah sepadan, sederajat. Perannya aja yang berbeda. Ya, yang satu perannya itu adalah sebagai kepala, suami itu kepala. Peran utama suami itu kepala. Tetapi peran utama istri itu adalah penolong. Ya. Jadi ini menghindari segala perbantahan. Ya, oke. Kita lihat sekarang dari ayat itu kita urai. Hawa perempuan diciptakan dari Adam dan untuk Adam. Artinya apa, saudara? Kalau dari Adam dan untuk Adam, dia diambil dari tulang-tulangnya Adam, dan dia diambil dari daging-dagingnya Adam. Jadi, saudara, diambil dari Adam, dan setelah Adam bangun tidur, sudah terbentuk yang namanya Hawa, istri tadi. Kemudian istri itu, Hawa itu dibawa oleh Tuhan kepada Adam. Ya, maka itu Adam berkata, dia adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya apa, saudara? Suami istri itu adalah diciptakan, istri adalah diciptakan dari suami dan untuk suami. Artinya dia itu sepadan. Oke, bisa tangkap ya, saudara? Jadi istrimu itu adalah dari engkau dan untuk engkau. Dan istri harus tahu dia dari suami dan untuk suami. Ya, oke. Ya. Yang poin yang ketiga, Hawa tetap yang tadi. Hawa adalah penolong yang melengkapi, memenuhi kebutuhan Adam. Ya, tadi saudara, istri itu dari dan untuk suami, kemudian istri juga adalah penolong. Ya, jadi istri adalah penolong. Penolong dalam hal ini fungsinya. Ya, dalam hal ini fungsinya. Jadi peran istri adalah penolong. Jadi saudara, kita harus tahu kita sebagai istri-istri, kalau kita wanita yang sudah menikah, saudara-saudara, peran kita adalah menolong suami. Ya, apa saudara? Menolong suami. Ya, suami ditolong. Kenapa yang nolong kok istri? Karena istri itu diambil dari suami dan untuk suami. Ya, jelas ya, saudara, clear. Mari kita masuk yang bagian B. Ya, istri adalah penolong yang sepadan untuk suaminya. Kemudian kita lihat peran istri yang utama itu apa? Ya, peran istri yang utama adalah mengurus rumah tangga. Ya, jadi saudara-saudara, kita lihat
peran istri yang utama adalah mengurus rumah tangga. Itu perannya, ya. Nanti yang utama, ya, perannya ngurus rumah tangga. Jadi jangan sampai istri itu tidak ngurus rumah tangga, ya. Segala urusan rumah tangga yang harusnya diurus oleh suami, tetapi ini diurus oleh istri, karena istri adalah penolong suami. Ya. Kemudian suami pekerjaannya apa? Ya, suami adalah sebagai pemimpin, dan dialah yang mencari nafkah. Ya, tapi saya nggak bicarakan mengenai suami. Hari ini saya bicara mengenai istri. Ya, istri adalah penolong suami. Suami adalah seorang pemimpin dalam keluarga, tetapi istri adalah penolong. Nah, setelah ditolong, nolongnya dalam bentuk apa? Yaitu mengurus rumah tangga. Oke, saudara. Jadi istri-istri kita tahu menolong suami sebagai pemimpin. Ya, urusannya yang pertama apa, saudara, sebagai penolong yang sepadan tadi? Ngurus rumah tangga. Jadi buatlah rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang baik. Ya, mari kita lihat di dalam Titus 2 ayat yang ke-5. Nah, ini saudara perhatikan baik-baik. Seorang istri penolong suami yang sepadan, jangan sampai saudara-saudara sebagai pengurus rumah tangga, jangan sampai Tuhan itu dihujat. Ya, ya, saudara-saudara, anak-anak berantakan. Ya, saudara, terus rumah nggak teratur. Ya kan, masuk di rumah rasanya semerawut. Ya, jangan sampai nanti istri itu anak Tuhan, istri di dalam Tuhan, kok nggak bisa ngatur rumah tangga. Ya, karena peran utamanya adalah mengatur rumah tangga. Ya, Titus 1 ayat Titus pasal 2 ayat 5 terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, ya, hidup bijaksana, ya, dan suci. Kerjaannya apa, saudara? Rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Oke, ya. Jadi saudara-saudara, hiduplah dengan bijaksana. Istri-istri, hiduplah dengan suci. Hiduplah rajin mengatur rumah tangganya. Baik hatilah dan taatlah kepada suami, agar firman Allah jangan dihujat, ya, orang. Aduh, udah orang Kristen, rumah tangganya neraka yang dialami di dunia. Nah, ya, ini tanggung jawab seorang istri. Ya, saudara-saudara, supaya firman Allah jangan dihujat orang. Ya, oke. Dalam ayat yang sama, tapi terjemahan BIS, saudara-saudara, dikatakan begini: menjadi bijaksana, hidup suci, itu istri, dan menjadi ibu rumah tangga. Jadi mengatur rumah tangga, kalau di sini dikatakan ibu rumah tangga, ya, ibunya rumah tangga, ya. Jadi yang ngatur rumah tangga, yang baik, yang tunduk kepada suaminya, ya. Ingat, suami bukan tidak sepadan. Suami kita, istri, berasal dari suami dan untuk suami. Jadi bukan berarti suami itu adalah grade-nya lebih tinggi, ya, sepadan, hanya beda fungsi. Suami adalah pemimpin, ya, suami adalah pemimpin, saudara-saudara, dan kita harus, saudara-saudara, tunduk kepada suami. Bukan karena dia grade-nya lebih tinggi, tetapi karena
saudara, kita beda fungsi. Ya, sama aja kalau di perusahaan. Saudara di perusahaan, ya, semua karyawan sama, hanya beda fungsi. Ya, bukan pimpinannya itu lebih tinggi, bawahannya itu lebih rendah. Itu sama, hanya beda fungsi. Sama-sama manusia. Ya. Sama juga kita dengan pemerintah. Pemerintah dan rakyat itu sama. Hanya beda fungsi. Di sana yang memimpin, kita yang dipimpin, dan kita yang mengatur rumah tangga kita masing-masing, hidup kita masing-masing. Ya, beda fungsi dengan pemerintah. Ya, beda peran ya. Jadi menjadi bijaksana, hidup suci, dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang tunduk kepada suaminya. Dengan demikian tidak ada orang yang dapat mencela berita dari Allah, supaya tidak ada orang yang mencela firman Allah. Nah, saudara-saudara, kalau istri tunduk kepada suami itu kenapa? Ya, kita berasal dari dia, dan untuk dia itu sepadan. Beda fungsi. Nah, kenapa kita harus tunduk? Kita tunduk itu karena Tuhan, ya, bukan karena dia itu adalah pemimpin kita, ya, bukan karena grade-nya lebih tinggi, ya, tetapi itu cuma beda fungsi. Kenapa kita tunduk? Karena Tuhan. Ya, sama antara suami dan istri, saudara-saudara. Kenapa suami mengasihi istri? Saudara-saudara, itu karena dia mengikuti teladan Tuhan. Tuhan itu mengasihi jemaatnya, maka itu suami mengasihi istrinya. Jadi karena Tuhan, ya, bukan karena suami kita orang baik atau karena istri kita orang baik, bukan. Tetapi penundukan kita nanti kita bahas. Mungkin hari ini, pagi ini tidak bisa, tapi nanti sore, ya. Kenapa kita mesti tunduk? Ya, saudara-saudara, mari kita akan lihat yang berikutnya. Nah, sekarang saudara, kita akan masuk di dalam pengurus rumah tangga. Nah, ya, pengurus rumah tangga. Peran istri adalah pengurus rumah tangga. Lingkungan utama tempat istri menjadi penolong adalah rumahnya. Jadi ingat saudara, rumah kita adalah pengurusnya adalah istri. Saudara, kalau saya boleh bacakan, coba bisa diuraikan Amsal 31 ayat 15. Amsal 31 ayat 15. Jadi penolong di dalam rumah, ya, pelayanan rumah, home minister, ya. Jadi istri adalah pelayan rumah atau pengurus rumah tangga. Amsal 31 ayat 15 tidak ditampilkan. Saya akan bacakan. Ia bangun kalau masih malam. Nah, istri, ya. Jadi istri itu kalau bangun masih malam. Jangan bangun sudah siang. Kenapa kok dibilang malam? Enggak pagi. Ya kan? Malam, saudara. Artinya pagi-pagi betul. Saudara, saya bilang jadi istri itu berat. Tadi waktu kalau kami Zoom, ada seorang ibu katakan, enggak berat om itu kewajiban istri. Wah, ya, itu memang istri yang sejati, ya kan, saudara-saudara. Dikatakan, ia bangun kalau masih malam, ya, enggak pagi loh ya, malam artinya pagi-pagi betul. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Nah, ini untuk istri-istri muda. Dan membagi-bagikan tugas kepada suster-susternya. Untuk siapa saudara? Pelayan
perempuannya. Ya, ini yang harus dipahami sebagai seorang istri. Saya bilang istri itu berat. Enggak, ringan, berat saudara. Ya, coba baca ayat lagi. Amsal 31 ayat 21. Amsal 31 ayat 21. Saudara, dikatakan, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Dingin saudara. Di rumahnya ini semua dingin. Semuanya itu selimutan. Suaminya selimutan. Anak-anaknya selimutan. Tapi istri, saudara, ia tidak takut pada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Apa itu berpakaian rangkap? Ya kan, kalau kita bilang nggak musim salju, pada selimutan, selimut yang tebal, ya kan, istrinya nggak takut sama salju. Wow, luar biasa. Ini adalah istri-istri teladan, ya, saudara-saudara. Mari kita lihat lagi betapa saudara-saudara jadi seorang istri itu berat, tapi tidak berat kalau dia mengasihi Tuhan. Ya. Kalau mengasihi Tuhan, dia mau meneladani Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan itu mengasihi domba-dombanya. Ya, saudara-saudara, sampai dia mau mati untuk kita, ya, karena mengasihi kita. Ya, saudara-saudara. Dan kita pun mengasihi Tuhan, ya. Saudara, mari kita lihat di dalam Amsal 31 ayat 27. Ia mengawasi seluruh perbuatan rumah tangganya. Wah, apapun kegiatan dalam rumah tangganya itu diawasi. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ini bukan makan apa males itu. Bukan ikan males. Apa yang suka sayur males itu apa? Oh bukan. Ya, pokoknya istri itu nggak males. Ya, saudara-saudara, bukan ikan males ya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya, nggak ada malesnya. Ya. Saudara, kalau suami bekerja begitu nggak? Iya, saudara. Iya. Oh, saudara. Suami itu kalau nggak ada kerjaan sedih banget, pusing 7 keliling, ya kan? Betul nggak? Stres, ya. Maka itu istri jangan ngomel, tolong suami, ya. Sebab kalau namanya orang harus melakukan tanggung jawabnya nggak bisa itu stres, saudara. Ya, mungkin saudara nggak pernah tanya sama suami. Coba tanya sama suami, Pipi, kamu stres nggak? Kalau kamu kerjaannya nggak jalan, macet, stres. Saudara-saudara, ya itu stres banget, sedih banget, bergumul banget. Nah, apalagi kalau sampai di rumah dibilang, dasar suami kerja nggak becus, saudara, down, dia kehilangan identitas. Ya, maka itu kenapa istri menjadi penolong suami. Menjadi penolong suami itu kalau suaminya jatuh, ada penolongnya, ya, ada penghiburnya, ada yang ngasih motivasi, ada yang ngasih support, ya, itu tujuannya. Supaya kalau jatuh nggak jatuh banget, masih ada penolong, ya. Oke. Amsal 31 ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Oh, kalau istri kayak begitu saudara, wah suami-suami pasti saudara memuji-muji. Dan anak-anak menjadi berbahagia. Oke, nah ternyata saudara, istri itu tugas utamanya memang betul rumah tangga. Untuk menolong, ya, dan mengatur rumah tangga, saudara. Tetapi ternyata saudara, saya bilang berat. Aduh, ya, berat. Coba saudara lihat ya.
Meskipun demikian, hal ini tidak menghalangi istri untuk bekerja di luar rumah. Dia ngatur rumah tangga, tapi tidak menutup kemungkinan dia itu bekerja juga, ya, di luar rumah. Kita lihat coba. Amsal 31 ayat 16. Tadi selanjutnya, oke. Amsal 31 ayat 16. Ya, oke, saya bacakan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Istri tidak saja ngatur rumah tangga, tetapi ngapain, saudara? Dagang. Ya. Dagang. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Sudah beli tanah, terus nanam. Dagang, saudara-saudara. Atau bertani dan berdagang. Ya, kalau sudah nanam ngapain, saudara? Dijual. Ya, saudara. Jadi istri itu berat. Seberat apapun sebagai seorang istri, tetapi dia akan menjadi ringan kalau dia itu mengasihi Tuhan. Ya, aku ingin seperti Yesus. Aku ingin seperti Yesus. Seperti Yesus kasihnya mengasihi Bapaknya, demikian juga aku mau mengasihi Yesus. Ya, ikuti teladan Yesus. Saudara, seberat apapun, kalau namanya kasih, itu ringan. Sama seorang suami, saudara-saudara, kerja itu berat nggak? Berat. Saudara-saudara, berat banget. Ya, belum lagi kalau saudara kerja, saudara-saudara, pimpinan saudara tidak bijaksana, ya, salah, benar-benar disalahin. Kalau salah jelas disalahin, tapi kalau benar-benar disalahin, nah itu celaka, saudara-saudara. Tapi tidak pernah seorang suami pulang-pulang ngomong sama istrinya, aku habis diomelin sama bosku. Nggak ada. Dia simpan itu semua, dia berjuang, dia berdoa, dia berjuang, dia berdoa. Nggak mau membebani istri. Itu tipe seorang pemimpin. Ya, saudara-saudara. Jadi berat. Apalagi sudah begitu diomelin sama istri. Gaji nggak naik-naik. Ya kan? Ya, kalau gaji nggak naik-naik karena memang dia sudah kerja keras, prestasi nggak naik. Ya itu ya jangan diomelin, tapi dikasih nasihat. Ya, kasih support. Ayo, gimana caranya supaya gajinya kita naik? Baik. Apa yang masih kurang di kita? Ya kan? Sudah berangkat pagi, pulang sore, udah bagus. Kalau di kantor, gunain waktu sungguh-sungguh enggak? Oke, sungguh-sungguh. Oke, bagus. Inisiatif enggak? Belum. Mulai sekarang berinisiatif. Ya, itu maksudnya. Istri support suaminya. Jangan kemudian saudara tidak support. Ya. Saudara belajar konseling. Ya, supaya saudara bisa support suami. Ya, jadi begitu kira-kira. Saudara-saudara, istri itu berat, ya. Sebetulnya sama berat enggak? Sama beratnya. Ya, karena sebetulnya tugas pokok suami itu pemimpin, dia bekerja. Tapi tugas istri itu adalah mengatur rumah tangga, penolong, mengatur rumah tangga. Tapi saudara tidak menutup kemungkinan dia bisa membantu suaminya di dalam bekerja. Artinya kalau kita punya peluang, istri punya peluang, bantu suami. Ya. Tadi dikatakan sekarang di Amsal 31 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Ya.
kira-kira ini ada bisnis nih yang menguntungkan bagi istri, ya kan? Pada malam hari pelitanya tidak padam. Wih, kerja keras kan? Halo? Oh, istri kerja keras, ya. Pada malam hari pelitanya tidak padam. 19. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Oh, apa ya saudara? Kosrok, 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 ya. Apa saudara? Meminta, ya. Pekerja keras, ya. Dia tidak saja bekerja, tapi atau home industry, tetapi dia jual, berdagang, ya. Oh, ini kita tanya nguntungin, saya mau buat, kerjain, ya. Saudara-saudara, ini adalah peran istri. Oke, kita akan lihat Amsal 31 ayat 24. Ia membuat pakaian dari lenan. Oh, ya, membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ya, saudara, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Dia home industry, tetapi dia juga kemudian berdagang. Ya, saudara-saudara. Nah, itu tugas istri yang kedua. Tugas istri yang pertama apa, saudara? Mengatur rumah tangga. Yang kedua apa? Yang pertama mengurus rumah tangga, yang kedua? Nah, tugas istri adalah sebagai penolong yang sepadan. Peran utama yang pertama apa? Ya, penolong. Dia penolong, ya, yang sepadan. Tugas utamanya apa kemudian? Ya, mengurus rumah tangga. Kemudian yang kedua, home industry. Bekerja di luar rumah. Ya. Bekerja di luar rumah. Tugas pokoknya apa, saudara? Mengurus rumah tangga. Jadi rumah tangga beres. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara bekerja di luar rumah. Dagang. Ya, atau bertani, atau berkebun. Pokoknya ngasilin uang. Ya, oke. Bukankah di sini begitu juga? Iya kan? Si Kristin begitu juga kan? Iya. Iya kan? Iya kan? Ya, tapi yang penting rumah tangga beres. Ya, tapi jangan sampai kerja di luar rumah tangganya nggak beres. Beres. Kerja untuk menghasilkan. Amin. Bangunnya jam berapa? Ya, haleluya. Ya, ngatur semuanya mesti beres. Waduh, luar biasa. Istri-istri yang luar biasa, ya kan? Oke, sekarang tugas yang ketiga. Ya, di dalam peran yang utama tadi ya. Tugas yang ketiga adalah melayani Tuhan di gereja. Ya. Itu yang paling bawah. Istri juga dipanggil menggunakan talentanya untuk melayani di gereja lokal. Jadi di rumah diatur, beres, res. Kemudian bekerja untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, melayani Tuhan. Mari kita lihat. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Roma pasal 12. Ya, saudara coba coba lihat. Lah, Roma 18 itu ada 2 perikop. Yaitu persembahan yang benar dan nasihat untuk hidup dalam kasih. Saudara-saudara, ingat, kita di gereja, ibu-ibu rumah tangga, istri-istri, saudara-saudara, saudara harus melayani Tuhan.
Ya, kalau saudara melayani Tuhan, kenapa kok kita melayani Tuhan? Lihat saudara-saudara, kita melayani Tuhan itu sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Ya, jadi jangan sampai saudara rumah tangga sudah terurus rapi, kemudian saudara bekerja dan menghasilkan uang, kemudian yang ketiga tidak pelayanan. Ya, karena apa saudara? Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, itu adalah persembahan yang benar. Melayani adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Tapi harus melayani dari hati. Ya, dari hubungan kita dengan Tuhan. Dari persekutuan kita dengan Tuhan, kemudian kita melayani. Jangan saudara melayani asal melayani tapi hatinya enggak di Tuhan. Siapa yang engkau ingini? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Ya, saudara, hanya Yesus. Jangan saudara melayani karena saudara ingin tampil atau karena hobi. Bukan. Kita melayani karena hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, aku ingin memberikan yang terbaik kepadamu. Itu adalah persembahan yang benar. Kemudian perikop yang kedua, nasihat untuk hidup dalam kasih. Iya saudara-saudara, kita istri-istri itu ditetapkan Tuhan, saudara-saudara, untuk hidup dalam kasih. Pertama-tama dia mengasihi suaminya, dia mengasihi istrinya, saudara, dia mengasihi pekerjaannya, dan dia mengasihi Tuhan di dalam pelayanan. Ya, jadi intinya karena mengasihi Tuhan, dia mengasihi suami. Karena mengasihi Tuhan, dia mengasihi pekerjaan, dan karena mengasihi Tuhan, dia mengasihi pelayanan. Karena Tuhan. Jadi ingat saudara, jangan tidak pelayanan. Ya. Di 1 Korintus 12 itu ada 2 perikop di situ. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Saudara-saudara, istri-istri dan suami-suami dan anak-anak dan masing-masing semua orang di dalam gereja itu punya karunia yang berbeda-beda. Nah, gunakanlah karuniamu itu, saudara, karena kita satu roh, kita satu di dalam Tuhan. Ya, jadi karena kita mempunyai Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, Dia memberikan karunia yang berbeda-beda. Dia memberikan talenta yang berbeda-beda. Saudara-saudara, suami nggak bisa masak pada umumnya, tapi istri pandai masak pada umumnya. Suami tidak tahu keindahan, ya saudara, tapi istri lebih tahu keindahan. Ya. Jadi saudara, lengkapilah gereja, lengkapilah pelayanan itu, karena kita semua mempunyai karunia yang berbeda-beda. Banyak anggota, tapi satu tubuh. Iya saudara, kita ini tubuhnya Tuhan. Saudara-saudara, anggotanya banyak, termasuk suami, istri, anak, dan semua orang yang percaya kepada Yesus itu adalah anggota tubuh. Jadi yang namanya anggota harus bekerja sama, ya, untuk saling melayani satu dengan yang lain. Saudara-saudara, seperti tadi saya katakan, kalau suami saudara-saudara kurang prestasi, jangan dimarahin. Tapi coba saudara belajar konseling, ya, supaya saudara bisa mengkonseling suami. Mengkonseling itu artinya mau mencari penyebabnya itu apa. Kalau saudara sudah ketemu penyebabnya, saudara-saudara, dan kalau saya boleh berkata, kenapa kita nggak berprestasi? Gampang kok. Hubungannya sama Tuhan nggak beres. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, pasti berprestasi. Ya, pasti. Ya, karena Tuhan itu menyediakan semuanya untuk kita.
Jadi saudara, firman Allah katakan kita tidak akan turun, tapi kita akan makin naik. Ya. Jadi saudara-saudara pasti berprestasi. Jadi inti konseling adalah saudara dan saya, istri-istri, bisa mengkonseling suami, tapi caranya harus tahu. Ya, harus saudara-saudara membangun dia, memberi pengharapan kepada dia. Ya, saudara, supaya semua berprestasi. Inti saudara orang tidak berprestasi apa, saudara? Karena hubungannya dengan Tuhan gak beres. Tapi kalau hubungannya beres, pasti rajin bekerja, pasti gunakan waktu dengan baik, pasti dia punya imajinasi, ya, pasti dia punya apa yang harus dilakukan. Karena dia selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tiap hari dia berkata kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan akan memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Boleh lanjut, saudara? Ya. Sebagai pengurus rumah tangga, saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16, di situ dalam perikop itu adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca, saudara-saudara, seluruh yang melayani Tuhan itu harus satu. Walaupun karunianya berbeda-beda. Istri-istri punya karunia yang berbeda, suami punya karunia berbeda, anak-anak punya karunia berbeda, masing-masing keluarga punya karunia yang berbeda-beda. Tetapi kita ada satu dalam jemaat, satu di dalam tubuh Tuhan Yesus, satu di dalam roh. Kita bisa saling melayani. Ya, saudara, di antaranya kita harus saling menasihati. Dan saling menasihati itu ada tekniknya, namanya konseling, ya. Oke. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi, kalau mau ngurus jemaat Tuhan, kalau mau pelayanan, saudara dan saya, kita harus tahu. Yang harus kita tahu apa? Bisa ngurus rumah tangga. Oke. Yang next. Ya, ini nanti sore. Saudara-saudara, mari kita bangun berdiri. Kita sudah tahu tugas kita sebagai istri, penolong suami yang sepadan. Bukan berarti suami itu di atas kita. Dia sepadan, beda fungsi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kasihi dia dengan kasih Tuhan. Atur rumah tangga dengan baik. Usahakan bekerja di luar rumah. Berfungsi di dalam pelayanan. Untuk melayani, kita harus mengepalai rumah tangga dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, yang di rumah sekalipun, mari kita berdiri. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau sudah dengar firman Tuhan. Istri-istri, engkau punya peran yang luar biasa.
sampai anak dan suamimu akan berbahagia dan memuji-muji Engkau. Karena Engkau dapat mengatur rumah tangga dengan baik. Sebagai tambahannya Engkau dapat melakukan pekerjaan di luar rumah. Bahkan sebagai anggota tubuh Tuhan, Engkau berfungsi di dalam gereja. Katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan, ini panggilan yang Kau berikan kepada kami. Ini panggilan yang Kau berikan kepada kami, para kaum ibu. Kami menolong suami kami karena kasih, karena kami berasal dan untuk Dia. Eralah sando. Mari saudara bicara kepada Tuhan. Ayo berbicara kepada Tuhan. Katakan dari dasar hatimu. Erahase onorolo kondorolo sandere lekadiara la sande. Enarala kandere lekadiara la sando. Erala wasangkara la watandere lekadiara la sande. Jangan takut anakku. Aku telah panggil dan pilih engkau untuk mendampingi suamimu, untuk menjadi penolong yang sepadan, untuk mengatur rumah tangga, untuk menolong di dalam pekerjaan di luar rumah, untuk melayani aku di rumahku. Engkau akan disebut berbahagia, karena apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Kalau pada pagi hari ini ada sesuatu yang belum beres di dalam hatimu kepada suamimu, kepada pekerjaanmu, kepada pelayananmu, mari bereskan dengan Tuhan. Ayo bereskan dengan Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mau kembali kepada Tuhan, supaya hubungan kami dengan suami kami pulih, supaya hubungan kami dengan pekerjaan pulih, supaya hubungan kami dengan gereja menjadi pulih. Era lawasan derele kandiara lawasan derele kandiara lawasando. Inara lawasande. Inara lawatan derele kandiara lawasangkara lawasande. Rahatu rahasira lahaka derele kandia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau saudara membereskan hatimu dengan Tuhan, Tuhan turun di atas hidupmu. Tuhan bekerja dalam hatimu. Tuhan bekerja di dalam rumah tanggamu. Tuhan bekerja di dalam pekerjaanmu. Dan Tuhan bekerja di dalam pelayananmu. Dan Tuhan katakan,
Apa saja yang kau kerjakan akan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.